Taib bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fiddin azizani Allah wa iyyakum jami'an. Linuwasil darsana al-hadits min kitab Al-Ba'ithul Hasis Syarh Ikhtisar Ulumil Hadits. Wa nahnu al-an nadkhul naw'an jadidan wa huwa an-naw'u tsalis min anwa'i al-hadis al-mawjudah fi hadzal kitab, yaitu al-hadisu ad-dhaif, ya, yaitu hadis dhaif. Setelah sebelumnya kita bahas hadis sahih dan hadis hasan, sekarang kita masuk ke bagian hadis yang ketiga yang paling luas cakupannya, yang paling banyak macamnya, yaitu hadis dhaif. Baik, jadi biikhtisar al-hadis ad-dhaif itu adalah ma laisa bisahihin wala hasan. Jadi kalau hadis tidak dikatakan sahih, tidak juga dikatakan hasan, berarti dia adalah hadis yang dhaif. Lidzalika qala huna, ya. Qala di sini maksudnya qala Ibnu Katsir, wa huwa ma lam yajtami' fihi sifatus sahih wala sifatul hasan al-madhkuratu fi ma taqaddam. Ya. Baik. Qala di sini maksudnya qala siapa tadi? Ibnu Shalah ya. Qala Ibnu Shalah wa huwa ma lam yajtami fihi sifatus sahih wala sifatul hasan al-madhkura fi ma taqaddam. Jadi Ibnu Shalah di dalam kitab Muqaddimah itu mengatakan ma lam yajtami fihi sifatus sahih. Kalau ada suatu hadis tidak ada sifat-sifat hadis sahih di dalamnya, tidak juga ada sifat-sifat hadis hasan yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, maka dia adalah hadis yang dhaif. Apa saja sifat-sifat hadis sahih? Itu maksudnya syarat-syarat hadis sahih, ya. Mata sholat isnaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntahahu, ya, wala yakunu sadan wala mu'allalan. Nah, itu adalah 5 syarat hadis sahih atau 5 sifat hadis sahih. Ya, tambahkan satu sifat pada hadis hasan, yaitu akhaffu ad-dabat, ya, dabatnya lebih ringan dibandingkan dengan dengan perawi hadis sahih. Baik. Kemudian kita lihat catatan kaki di situ. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi an-Nukat wa aturidu alaihi bi annahu la iktasara ala nafyi sifatil husni lakana akhsar lianna nafya sifatil hasna sifatil hasani mustalzimun li nafyi sifatil sahihi wa ziyadah. Baik. Ya, jadi Ibnu Shalah mengatakan hadis dhaif itu adalah yang tidak ada di dalamnya sifat-sifat hadis sahih dan tidak ada di dalamnya sifat-sifat hadis hasan. Kenapa enggak dikatakan sifat-sifat hadis sahih saja? Ya, kenapa tidak dikatakan begitu? Ya, karena kan kalau dia cukupkan dengan sifat hasan saja kan lebih pas, lebih cukup, gitu kan? Karena kalau sesuatu, ya, suatu hadis tidak ada di dalamnya sifat-sifat hadis hasan, berarti apalagi sifat hadis sahih, gitu maksudnya. Ya. Kalau seseorang dikatakan kelas 1 saja tidak, apalagi dia kelas 2. Karena untuk sampai ke kelas 2, sudah kelas 1 dulu. Ya. Wa ajaba ba'du man asarnahu bi anna maqam at-ta'rif yaqtadi dzalik. Id la yalzam min adami wujudi wasfil hasan adam wujudi wasfil sahih. Id sahihu bi syartihi as-sabiq la yusamma hasanan fatardidu muayyan fatardidu mutaayyan. Maksudnya adalah, ya, jadi diluruskan di sini oleh para ulama bahwasanya la yalzam min adami wujudi wujudi wasfil hasan adam wujudi wasfil sahih. Ya, tidak harus ketika kita mengatakan hadis itu tidak hasan, ya, ketika kita mengatakan hadis ini tidak ada sifat-sifat hasan di dalamnya, itu tidak selalu bermakna bahwasanya tidak ada sifat hadis sahih. Ya, idis sahihu bi syartihi sabiq la yusamma hasanan. Karena sahih, ya, hadis sahih dengan syarat-syaratnya yang sudah kita lihat yang 5 itu la yusamma hasanan, tidak dinamakan hadis hasan. Ya, apa maksudnya ya? Jadi ya hasan sahih fatardidu muayyan. Wal haqqu anna kalam al musannifi mu'tarad wa dzalika anna kalamahu yu'ti anna al haditha haitsu yan'adimu fihi sifatun min sifatis sahih yusamma dha'ifan wa laysa kadzalik li anna tamam ad-dhabt mathalan idza takhallafa sadaqa anna sifatis sahih lam tajdami wa yusamma al haditsul ladzi ijtama'at fihi as-sifatu siwahu hasanan la dhaifan. Baik. Jadi pengertian ini kalau kita pikir-pikir lagi ada kurangnya.
Ya. Kurangnya di mana? Karena kalau kita katakan hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, ya, berarti hadis hasan juga masuk, gitu kan? Karena hadis hasan kan tidak memenuhi syarat hadis sahih dari sisi dhabt, ya. Baik. Jadi berarti kalau kita pakai pengertiannya Ibnu Salah tadi, semua hadis ya, selain hadis sahih berarti adalah hadis dhaif. Berarti cuma ada dua bagian, sahih sama dhaif saja, nggak ada istilah hasan. Ya. Wa ma min sifatin min sifatil hasan illa wahya idan adamat kana al haditsu dhaifan. Ya. Walau abbara biqaulihi kullu haditsin lam tajtami fihi sifatul qabul lakana aslama min al-i'tiradi wa akhsar. Ya, ini pengertian yang tepat di sini. Kenapa enggak mengatakan kullu haditsin lam tajtami fihi sifatul qabul? Ya, setiap hadis yang tidak yang terkumpul di dalamnya sifat-sifat qabul, sifat penerimaan, yang tidak diterima, berarti dia adalah hadis yang dhaif. Maka kalau pengertian pakai ini ya nggak bisa dibantah dari sisi manapun. Ya, kaidah kita di pertemuan sebelumnya apa? La musyahata fil istilah. Ya, kalau kita pakai pengertiannya Ibnu Katsir, pengertiannya Ibnu Salah tadi masih bisa diniza, masih bisa dimusyahah di situ. Faedah qala Ibnu Mulaqqin fil Muqni ta'qiban ala man jawwaza riwayat dhaif wal amali bihi fil qasas wal fadail wat targhib wa fihi waqfah fa innahu lam yathbut fa isnadul amali ilaihi yuhimu subutahu wa yuqiu man la ma'rifata lahu bi dzalik fa yahtaju bihi wa qad nuqila an Ibnu al-Arabi al-Maliki an al-hadits ad-dhaif la yu'malu bihi mutlaqan. Ya, aqulu wali fi dzalika risalatun mufradah yasarallahu ta'ala. Baik. Nah, ada faedah sedikit di sini. Ibnu Mulaqqin dalam kitab Al-Muqni ya, mengatakan bahwasanya setelah beliau menyebutkan tentang bolehnya meriwayatkan hadis dhaif dan mengamalkan hadis dhaif dalam ya, kisah-kisah dan fadailul amal. Nah, ini sudah ma'ruf indakum ya. Bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan kalau temanya itu tentang fadilatul amal atau fadailul amal. Baik. Jadi setelah menyebutkan bolehnya hal tersebut, Ibnu Mulaqqin menyampaikan wa fihi waqfah. Ya. Perlu kita berhenti sebentar memperhatikan masalah ini. Fa innahu lam yasbut. Ya. Fa isnadul amal ilai ya. Ketika kita mengatakan bolehnya mengamalkan suatu hadis dhaif, itu yuhimu tsubutahu. Itu membuat orang menyangka bahwasanya dia adalah hadis yang sabit. Wa yuqi'u man la ma'rifata lahu fi dzalik. Membuat orang yang tidak punya ilmu yang terjatuh ke dalam kesalahan di sini. Apa maksudnya? Terjatuh dalam kesalahan maksudnya dia menganggap hadis itu adalah hadis sahih padahal hadis dhaif. Ya, fayahtaju bihi kemudian dia berhujjah dengan hadis dhaif tadi. Waqad nukila Ibnu Arabi, makanya Ibnu Arabi Al-Maliki mengambil jalan pintas di sini, mengambil jalan paling aman menghukumi semua hadis dhaif la yu'malu bihi mutlaqan. Jadi enggak ada istilah syarat imal hadis dhaif itu. Tapi ma'alihil jumhur adalah hadis dhaif itu yu'malu bihi. Seputar masalah ini Syekh di sini punya risalah yang membahas masalah ini ya. Wali fi dzalika risalah mufradah ya. Dia punya risalah tersendiri membahas masalah ini tapi beliau belum menyempurnakannya. Baik. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita. Jadi secara ikhtisar bahwasanya pengertian ya, kalau kita terapkan pengertian hadis sahih dan pengertian hadis hasan ya, kita terapkan pada suatu hadis dan hadis tersebut tidak bisa menerima syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, maka dia adalah hadis yang dhaif ya. Berarti ya, hadis dhaif ini bisa kita simpulkan ya ada dua ya. Ada hadis yang syadidud dha'af sama ada hadis yang khafifu ad-dha'af ya. Kalau kita katakan hadis syadidud dha'af itu misalkan para ulama mengatakan ada hadisun matrukun, ada hadisun dhaifun jiddan, ada hadisun mungkar, ada hadisun sad, istilah-istilah yang berada di puncak at-ta'dil ya, al-jarah wa ta'dil ya, di puncak al-jarah ya. Maka ya, hadis-hadis seperti ini namanya hadis syadidu dha'af. Tapi kalau dikatakan oleh para ulama misalkan ada hadis fi sanadihi rawin sayyi'ul hifzi misalnya atau fihi kalam ya, fi hadal hadis kalam fi isnadihi syai' fi isnadihi maqal misalkan ya, maka ya, hadis-hadis yang seperti ini dinamakan hadis yang
khafifut tabat. Ya, taib. Jadi nanti akan ada pembahasannya nanti kapan dia dikatakan syadidud dha'f sama kapan dikatakan khafifu tabat. Summa takallama ala ta'dadihi wa tanawwu'ihi bi'tibari faqdihi wahidatan min sifatis sihhati aw akthar aw jami'iha. Kemudian ya Ibnu Salah kemudian menyebutkan ta'dad atau ta'dad jumlah sejumlah wa tanawwu' dan macam-macamnya jenis-jenis hadis dhaif ini bi'tibar faqdihi wahidatan berdasarkan ya tidak adanya satu sifat dari sifat-sifat hadis sahih atau lebih dari satu atau bahkan semua ya. Apa saja sifat-sifat hadis sahih? Itu syarat yang 5 itu. Ya, ada hadis nanti ya. Kalau kurang satu syarat dari 5 syarat dia dinamakan ini. Kalau kurang 2 syaratnya namanya ini, kurang 3 syarat namanya ini, kurang 4 syarat namanya ini, kurang 5 syarat namanya ini. Gitu ya. Nah, itulah yang akan menjadi alur pembahasan selanjutnya nanti setelah pembahasan hadis dhaif ini. Di an-naw' ats-tsalits, an-naw' ar-rabi' al-khamis dan seterusnya. Berarti kalau berdasarkan i'tibar ini fayanqasimu hina idin ilal maudu' wal maqlub was-sad wal mu'allal wal muttarib wal mursal wal munqati' wal mu'dal wa ghairi dzalik. Ya, itu dia jenis-jenisnya. Ya, jadi banyak sekali ya. Bahkan Abu Hatim dan Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya jumlahnya itu sampai ke 49 total. Ya, 49 ya. Hadis dhaif. Nah, di hadis dhaif ini yang berdasarkan itu dia mencapai 49. Jadi dari 5 syarat tadi ya. Syarat yang pertama misalkan adil ya. Ya. Jadi kalau dia hilang syarat yang pertama, syarat adil suatu hadis, maka dia dikatakan hadis yang dhaif. Kalau hilang syarat yang kedua yaitu syarat apa? Apa namanya? Syadz ya. Ya syarat yang bukan syarat yang syarat yang kedua apa? Ittisal sanad ya. Nah, ittisal sanad berarti dia dinamakan hadis munqati. Ya, kemudian syarat selanjutnya apa? Syadz ya. Kalau dia apa namanya? Yakunu sadan berarti dia dinamakan hadis syadz. Kalau hilang syarat yang keempat yaitu ya, mu'allal maka dinamakan hadis mu'allal. Baik. Jadi dari 4 hilang syarat itu sebagian contoh saja. Ya, maka nanti akan ada perinciannya ya, pembahasan secara terperinci masing-masing contoh itu saya di tafsiluha ya, insyaallah taala. Baik. Jadi adil aqsam ats-tsalatsa hadis-hadis itu imma an takuna minas sahih atau minal hasan atau minad dhaif ya. Baik. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di sini waqul anwa ya, semua hadis-hadis yang akan kita bahas nanti ya, dia akan masuk ke dalam 3 kelompok ini. Berarti maksudnya ya, nanti akan ada pembahasan kalau tidak salah setelah ini kayaknya. Pembahasan iya benar. An-Naw' ar-Rabi' itu al-Musnad ya. Al-Musnad bukan Musnad Imam Ahmad maksudnya. Hadis musnad. Hadis musnad itu adalah nanti kita lihat perbedaan para ulama. Hadis musnad itu adalah hadis yang sanadnya nyambung nyampe ke Nabi. Berarti sahih enggak? Nah, bisa jadi sahih, bisa jadi tidak. Karena tidak semua nyampe kepada Nabi itu adalah hadis yang dilihat dari yang lainnya juga. Baik. Maka al-musnad itu bisa kita katakan dia musnad sahih, musnad hasan sama musnad dhaif. Ini yang kita maksud tadi bahwasanya semua jenis hadis yang akan kita baca dari jenis hadis nanti itu bisa masukkan salah satu dari yang 3 jenis utama ini. Jadi ada istilahnya nanti musnad sahih ya. Ya, seperti contoh yang tadi ada hadis hasan sahih gitu kan. Jadi semua hadis itu nanti bisa masuk ke situ. Baik, ada juga istilahnya nanti hadis muttasil sahih, muttasil sahih. Nah, muttasil dari sisi, ya, sahih dari sisi. Gitu. Baik. Jadi ya, itu ya, sekilas tentang al hadis ad-dhaif. Ya. Jadi jenis-jenis yang akan kita sebutkan nanti itu akan masuk ke dalam pembahasan al hadis ad-dhaif. Baik, naktafi bihada ya, ikhtisaran ya, hatta yasqulu alaina muraja'atuhu wa naktafi bihada naktatim bidua kafal majlis masir fi mabad
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.